Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Perdana Oktomanik, asal instansi dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, dengan jabatan sebagai psikoan medis di instalasi radioterapi. Saya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, gelombang 2, yaitu dengan pelaksanaan 19 April sampai dengan 13 Juli 2021. Hari ini, tepatnya pada tanggal 19 April 2021, saya telah mengikuti hari pertama pelatihan dasar dengan tahapan distance learning sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 nanti. Adapun jenis tahapan pada distance learning ini dibagi dengan dua tahapan, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus adalah mengikuti pelatihan secara virtual dengan tutor, dan asinkronus adalah belajar individual dengan kelompok tanpa tatap muka. Nah, di sini saya ingin menceritakan pengalaman pembelajaran hari ini, baik sinkronus maupun asinkronus. Pertama, pada tahapan sinkronus, kami dibimbing oleh tutor Ibu NS Lydia Escape Mars dengan agenda 1, yaitu tentang sikap perilaku bela negara. Adapun 3 poin yang dibahas pada agenda 1 ini, yaitu pertama adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa, raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk apa? Menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Pada hal ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS, dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu wawasan kebangsaan. Pada wawasan kebangsaan ini sebagai konsepsi secara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, pernah menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari ketiga poin ini, maka secara pribadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa sikap perilaku bela negara adalah harga mati bagi saya secara pribadi. Kenapa demikian? Kita bisa melihat sendiri begitu banyak ancaman, baik dari internal maupun eksternal terhadap bangsa dan negara keutuhan NKRI. Oleh karena itu, seperti saya dapatkan dari agenda 1 ini, saya menarik kesimpulan baik secara sinkronus maupun asinkronus
bahwa sebagai calon pegawai negeri sipil, saya harus siap sebagai role model untuk bela negara dengan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air. Apa sih cinta tanah air itu? Nah, cinta tanah air itu kita bisa mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara itu disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Sudah barang pasti kita harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturnya. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Menyumbangkan tenaga pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Demikian yang bisa saya ceritakan dan saya bagikan pada Learning Journal pertama ini. Saya Perdana Oktomanik. Salam sehat. Terima kasih.